akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Dalam mempelajari materi ini, kita perlu mengetahui beberapa organ yang berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia ini sangat penting untuk kita pelajari sebagai dasar kita untuk menjaga kesehatan. Nah, bagaimana sih sistem peredaran darah pada manusia itu? Kita akan mempelajarinya sehingga teman-teman bisa menyimak penjelasan berikut ini. Mengapa kita perlu mempelajari sistem peredaran darah? Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui salah satu tanda bahwa manusia itu masih hidup. Nah, salah satu tandanya adalah ketika jantung manusia masih berdenyut. Jantung manusia berdenyut untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh sehingga darah ini bisa sampai ke sel-sel tubuh. Nah, bagaimana struktur fungsi sistem peredaran darah untuk mengedarkan darah setiap hari? Berikut ini kami jelaskan bagaimana tubuh mengedarkan darah. Sistem peredaran darah adalah salah satu sirkulasi atau transportasi pada tubuh manusia yang mengalirkan darah, di mana darah ini membawa dan mengedarkan zat-zat makanan serta gas pernafasan ke seluruh tubuh. Sebelum kita mempelajari bagaimana proses peredaran darah pada tubuh manusia, kita perlu mengetahui beberapa organ yang berperan dalam peredaran darah ini. Nah, di sini telah disajikan ada 3 gambar. Gambar ini menunjukkan organ yang berperan dalam peredaran darah, yaitu yang pertama ada jantung, kemudian yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah itu sendiri. Jantung ini terletak di rongga dada di atas diafragma dan terapit oleh kedua paru-paru. Fungsi utama jantung adalah memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian pada dinding jantung ini terdiri dari 3 lapisan yang berturut-turut adalah perikardium, miokardium, dan endokardium. Kemudian jantung ini terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium atau serambi kanan dan kiri. Kemudian ada ventricle atau bilik, masing-masing bilik kanan dan bilik kiri. Untuk fungsinya, fungsi dari atrium atau serambi adalah menerima darah. Kemudian fungsi dari ventricle atau bilik ialah untuk memompa darah untuk dialirkan baik ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Jantung ini juga memiliki katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah agar tetap searah. Katup-katup tersebut yaitu yang pertama ada valvula tricuspidalis, kemudian ada valvula bicuspidalis, dan yang ketiga ada valvula seminolaris. Nah, kemudian untuk cara kerja jantung ini ada 2, yaitu relaksasi dan kontraksi yang akan kita pelajari setelah ini. Organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah yang terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Untuk pembuluh nadi atau arteri ini adalah pembuluh yang mengangkut darah dari jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi atau arteri ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada pembuluh nadi besar atau aorta. Ini merupakan pembuluh darah yang keluar dari bilik kiri dan mengangkut darah yang kaya akan O2. Kemudian satunya lagi ini adalah pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis yang merupakan pembuluh yang keluar dari bilik kanan menuju ke paru-paru yang kaya akan CO2. Kemudian untuk pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Untuk pembuluh vena atau pembuluh balik ini dibedakan menjadi vena cava superior, vena cava inferior, dan vena porta hepatica. Di sini disajikan gambar ilustrasi dari jantung dan pembuluh darah, di mana untuk pembuluh darah yang kaya akan O2 ini digambarkan dengan warna merah, sedangkan untuk pembuluh darah yang mengangkut darah kaya akan CO2 ditunjukkan dengan pembuluh darah yang berwarna biru. Kemudian dalam gambar ini juga sudah ditunjukkan bagian-bagian
dari jantung dan juga pembuluh darah, ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri, kemudian ada pembuluh vena, pembuluh balik, ada arteri pulmonalis, dan sebagainya. Untuk kerja jantung ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketika jantung berkontraksi dan ketika jantung berelaksasi. Ketika jantung berkontraksi, maka darah dari bilik kiri yang kaya akan O2 akan dipompakan keluar melalui aorta. Sedangkan untuk darah yang ada di bilik kanan yang mengandung CO2 akan dipompakan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sedangkan ketika jantung berelaksasi, ini adalah ketika darah dari vena cava superior dan vena cava inferior yang kaya akan CO2 dibawa menuju serambi kanan. Selanjutnya untuk darah yang dari paru-paru akan dibawa menuju ke serambi kiri. Darah ini kaya akan O2 akan dibawa ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Darah pada tubuh itu diedarkan melalui pembuluh darah sehingga peredaran darahnya disebut dengan peredaran darah tertutup. Pada manusia, peredaran darah disebut dengan peredaran darah ganda karena dalam satu kali beredar, darah dapat melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah ganda terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Untuk peredaran darah besar, alur peredaran darahnya dapat kita lihat di gambar. Ini darah dari bilik kiri akan keluar melalui aorta menuju seluruh tubuh. Kemudian darah dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior akan masuk ke serambi kanan. Sedangkan untuk peredaran darah kecil, alurnya adalah darah dari bilik kanan akan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis akan menuju ke serambi kiri. Nah, ini tadi adalah penjelasan mengenai mekanisme peredaran darah pada manusia, di mana jantung mampu memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Baik, sekian penjelasan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana darah dapat mengalir di tubuh serta organ-organ yang turut andil dalam peredaran darah tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.